merasa dirugikan lah gitu dengan kecerobohan atau kecerobohan beban kita perbaiki, apa yang masih bisa kita ikhtiarkan. Duh, kenapa sih gue jadi belibet begini? Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Kembali lagi bersama aku Nurul Milani. Kali ini aku gak akan pakai bridging calon sarjana administrasi bisnis karena teman-teman officially aku sudah menjadi SAB. Alhamdulillahirrahmanirrahim teman-teman semua. Terima kasih atas dukungan dan support dari teman-teman sampai akhirnya aku sudah menyandang gelar sarjana. Alhamdulillah. Buat teman-teman nih yang baru gabung di channel YouTube aku, halo, salam kenal. Gak kerasa ya teman-teman, ternyata udah lama banget aku gak bikin konten YouTube. Dan intermezzo dikit ya teman-teman, ini aku baru balik kerja. Alhamdulillah, qadarullah Mei tahun lalu aku sudah lulus sebagai sarjana, menyandang gelar sarjana dengan predikat cum laude. Tentunya sangat memuaskan bagi aku, keluarga, teman-teman, dan juga sanak saudara. Kemudian di bulan November aku alhamdulillah bisa melaksanakan wisuda. Dan alhamdulillah juga teman-teman semua, berkat dukungan support teman-teman sekalian, sebelum aku melaksanakan wisuda, alhamdulillah aku bisa mendapatkan job offering lebih dulu gitu. Dan sampai saat ini aku masih bekerja di salah satu perusahaan yang mana posisi yang aku emban saat ini sesuai dengan passion aku, yaitu di marketing communication. Menarik banget teman-teman perjalanan hidup selama ini yang banyak sekali ingin aku ceritakan kepada teman-teman semua, tapi sepertinya nggak akan habis di video satu ini ya teman-teman. Kita akan ngebahas apa sih hari ini? Jadi teman-teman, setelah sekian lama aku vakum dari dunia YouTube ini, sorry banget ya teman-teman semua. Semoga aku makin rajin lagi ngonten ya setelah ini. Kemarin aku terpantik mendengar berita, cerita gitu ya, adik-adik kita, teman-teman kita, yang mana mereka itu merasa dirugikan lah gitu dengan kecerobohan atau kecerobohan beberapa pihak gitu, yang akhirnya mereka tidak bisa mendaftar SNBP. Dari situ aku mulai berpikir kayak, aduh kasihan banget ya teman-teman adik-adik yang mereka barangkali sudah berusaha gitu ya, memaksimalkan semua potensi yang miliki. Tapi dari situ juga aku ingin mencoba berperan nih buat teman-teman semua. Kita boleh menyesali sebuah keadaan, tapi jangan sampai berlarut-larut teman-teman semua. Yuk kita move, kita persiapkan apa sih hal yang masih bisa kita perbaiki, apa yang masih bisa kita ikhtiarkan. Duh, kenapa sih gue jadi belibet begini? Oke teman-teman semua, aku di sini bakal ngasih tips-tips mungkin ya nanti ke depannya, dan bakal lebih sharing juga sih buat teman-teman semua. Sebenarnya apa sih yang menjadi alasan aku membuat video ini? Oke, jadi teman-teman, seperti di judul ya, kita akan membahas alasan, the reason why aku memilih jurusan administrasi bisnis. Kenapa sih gitu kan? Banyak banget juga yang nanya-nanya kayak, apa sih administrasi bisnis? Nanti kerjanya jadi apa? Terus belajar mata kuliah apa aja? Ada hitungannya gak sih kak? Itu banyak banget ya pertanyaan-pertanyaan yang masuk ke DM aku juga. Dan udah aku jawab beberapa gitu ya, dan mudah-mudahan nanti bisa aku jawab juga di next video. Dan ternyata banyak banget respon baik dari teman-teman semua setelah aku baca-baca lagi komentar. Ada yang minta, kak review jurusan ini dong gitu. Sedangkan sebenarnya aku tidak menguasai jurusan itu, tapi nanti aku usahakan ya untuk kita bisa barangkali kita mengadakan sebuah podcast gitu mungkin ya, yang nanti aku akan mengundang kawan aku yang di jurusan yang sesuai dengan apa yang teman-teman butuhkan. Oke, tapi sekarang kita akan membahas apa ya? Aku lupa. Oke, jadi kita pertama akan membahas A few moments later. Oke, nah buat teman-teman nih yang masih ngerasa atau sedang merasa galau, sedih, patah hati karena kemarin gagal SNBP, nah ini cocok banget tonton videonya sampai akhir, karena aku akan memberikan tips dan juga sharing-sharing buat teman-teman semua untuk bisa lebih yakin lagi nih, oh ternyata aku masih bisa berusaha, aku masih bisa berjuang menggapai impian. Oke, gitu ya teman-teman semua. Jadi jangan sampai berhenti untuk bermimpi dan berusaha. Oke teman-teman, jadi aku mau cerita first time
ke teman-teman semua, kenapa aku memilih jurusan administrasi bisnis. Jadi singkat ceritanya, dulu ketika aku mau masuk PTN, aku tuh bingung. Kayak teman-teman aku tuh banyaknya ngambil pendidikan, teman-teman aku banyaknya ngambil sosial humaniora, terus agama juga. Sedangkan aku bingung kayak, aku masuk jurusan apa ya gitu. Aku nggak tahu, aku harus masuk jurusan apa. Sampai akhirnya aku menemukan alasan kenapa aku harus berkuliah dengan jurusan administrasi bisnis. Yaitu pada saat itu aku coba deh ikut-ikutan gitu ya. Kaum ikut-ikutan, teman-teman aku masuk jurusan pendidikan. Jadi aku oke deh, aku masuk jurusan pendidikan. Terus di samping itu, keluarga aku juga berharapnya aku bisa menjadi seorang guru gitu ya. Dan dari situ kayak, oh ya udah deh, berarti aku masuk jurusan pendidikan karena nanti supaya bisa jadi guru. Sampai akhirnya aku ikut salah satu kegiatan yang mana di situ aku mendapatkan pencerahan yang sangat luar biasa gitu ya. Di situ aku mengikuti tes minat bakat. Nama itu ST30. Ini tuh ada dikemas dalam bentuk kegiatan gitu ya. Yang mana ini semuanya full kegiatan itu gratis. Kita bisa dapetin untuk teman-teman seluruh Indonesia. Buat teman-teman yang mau tahu apa itu kegiatannya, nanti aku spill di akhir ya. Nah, terus setelah itu aku ikut kegiatan minat bakat ini, dan ternyata hasil survei membuktikan bahwa aku tuh sebenarnya tidak memiliki bakat dan juga minat menjadi seorang guru. Nah, dari situ akhirnya aku mikir kayak, duh, aku harus bagaimana nih? Aku harus ngikutin mentor aku yang memberi arahan, ini Nurul, hasil kamu tuh kayak gini-gini. Kamu cocoknya masuknya ke jurusan yang berbau bisnis. Coba kamu masuk ke SBM ITB. Waduh, besok UTBK, terus gue disuruh minta buat pindah jalur. Karena agak bingung juga ya. Terus akhirnya harus bagaimana nih? Apakah harus mengikuti arahan orang tua, keinginan orang tua, atau mengikuti arahan mentor gitu ya. Jadi apakah saya memilih untuk menjadi anak durhaka atau peserta yang berbakti pada mentor gitu ya. Sampai akhirnya kayak, udah deh, aku tidak mendengarkan tuh saran mentor itu ya. Sampai akhirnya aku memilih untuk mendengarkan saran dari keinginan dari orang tua aku. Walaupun sebenarnya ya sudah ada risetnya ya, yang sudah jauh lebih jelas ya. Waktu itu aku belum tahu bagaimana cara untuk mengambil keputusan gitu ya. Sampai ini kayak, yaudah deh ngikutin orang tua. Nah ini nggak boleh nih buat teman-teman yang pelajar, harus ikuti sesuai riset teman-teman sekalian gitu ya. Entah itu dari minat bakat, dari keinginan, dari apapun itu, karena sebenarnya kuliah tuh yang menjalani teman-teman gitu kan. Setelah itu akhirnya aku masuk ke jurusan pendidikan geografi pilihan 1, pendidikan agama pilihan kedua. Akhirnya saya gagal, terus akhirnya saya coba masuk UTBK dulu ya, namanya SBMPTN, terus ujian mandiri negeri, swasta, semuanya aku coba teman-teman semua, sampai aku mendapatkan belasan kali penolakan. Yang terhitung sih 13 ya, gak tahu aslinya sebenarnya kayaknya jauh lebih banyak, cuman gak kehitung aja gitu. Aku sampai ikut simak UI lah, apalah segala macam, semuanya aku coba pokoknya, sampai ada di titik darah penghabisan. Waktu itu aku mikir kayak, aku kayaknya udah deh gak usah lanjut kuliah gitu kan, aku kerja aja. Tapi kayak kerja apa bingung gitu kan. Sampai akhirnya keluarga aku tetap mensupport, ya udah sekarang kamu mau jurusan apa? Baru tuh ditanyakan, kamu mau jurusan apa? Terus aku kayak kepikiran, oh iya dulu mentor aku tuh nyaranin aku masuk jurusan ke hal-hal yang berbau bisnis lah ya. Akhirnya aku masuk tuh cari-cari ke Google gitu kan, jurusan administrasi bisnis ada di kampus mana aja gitu kan. Nah waktu itu muncul lah gitu ya beberapa universitas yang menyarankan. Sampai akhirnya aku memilih, oke deh aku masuk ke jurusan administrasi bisnis di Universitas Pasundan Bandung. Sampai akhirnya aku menjalani perkuliahan, aku ngerasa kayak, gitu kan, kayak, ini kayak gua banget gitu loh. Kenapa bisa kayak gitu? Karena mata kuliah yang dipelajari itu udah aku jalani di kehidupan sehari-hari. Jadi teman-teman, sebenarnya aku tuh udah tertarik banget sama dunia bisnis dari SD. Jadi aku tuh dari SD seneng jualan, semua hal aku jual. Terus ya, abis itu aku juga SMP aku jualan, sampai udah punya reseller beberapa gitu. Terus SMA juga aku jualan, sama juga udah punya beberapa reseller. Tapi aku tuh nggak
notice kalau itu tuh sebenarnya passion aku gitu loh. Dan ketika aku kuliah, oh ini udah pernah aku praktikin gitu loh. Oh ternyata aku belajar apa aja. Nah, teman-teman, buat teman-teman yang masuk jurusan administrasi bisnis, ini adalah keunggulan nih bagi teman-teman semua. Kenapa? Karena di jurusan administrasi bisnis, teman-teman akan belajar 4 subtema. Apa aja? Yang pertama itu marketing, finance, operasional, dan juga HR. Yang mana itu adalah item-item atau sub-sub yang dibutuhkan di dunia kerja. Mau itu perusahaan dari yang memang mereka UMKM dengan omset 1 juta, sampai perusahaan besar, perusahaan multinasional yang omsetnya udah bertriliun-triliun, mereka akan membutuhkan 4 subtema ini. Jadi itu adalah sebuah poin plus nih buat teman-teman semua yang masuk jurusan administrasi bisnis karena sudah bisa menguasai 4 subtema yang dibutuhkan di dunia kerja. Jadi kebayang dong ketika teman-teman mau apply finance, oke, aku bisa. Teman-teman mau apply marketer, oke, aku bisa. Teman-teman mau apply jadi HR di sebuah perusahaan multinasional juga bisa. Dan atau bahkan teman-teman mau nih membangun bisnis, itu bisa banget teman-teman. Karena senangnya aku ada di jurusan ini tuh, aku diajarkan, aku dididik, aku dilatih untuk bisa mendevelop sebuah bisnis. Jadi di beberapa semester aku diberikan tugas berkelompok maupun individu untuk membuat proposal bisnis. Yang mana proposal bisnis itu kedepannya bisa dieksekusi. Dan alhamdulillah qadarullah aku pun sampai bisa mendevelop sebuah bisnis gitu kan. Awalnya dari tugas kuliah gitu, tapi akhirnya bisa menjadi sebuah bisnis real yang aku jalani. Terus di samping itu juga selama perkuliahan aku banyak beberapa ikut kegiatan business plan, yang mana di situ aku mulai terlatih lagi nih jiwa-jiwa untuk menjadi seorang entrepreneur dengan belajar untuk membuat perencanaan, dengan belajar untuk membuat bagaimana caranya nanti mengelola marketingnya, finance-nya, operasionalnya, sistemnya akan dibuatnya seperti apa, dan juga belajar untuk meningkatkan creativity. Kenapa? Karena ketika kita ikut kompetisi, pasti kan nanti tuh ada beberapa subtema atau topik yang diberikan oleh panitia. Kita harus bisa relate dong sama tema atau topik yang panitia berikan. Jadi di situ aku mikir kayak, apa nih bisnis yang bisa aku jadikan sebagai inovasi di masa depan dengan tema yang ada. Nah, itu adalah salah satu skill-skill yang mungkin nggak banyak mahasiswa menyadari, tapi sebenarnya di situ kita sedang dilatih, dipacu untuk bisa memiliki skill creativity. Dan itu sangat dibutuhkan di dunia kerja. Buat teman-teman yang mau kerja, buat teman-teman yang mau jadi entrepreneur, itu sangat dibutuhkan. Karena kita sekarang hidup di era dinamis. Kita hidup di era digitalisasi. Yang mana kalau misalnya kita nggak bisa belajar adaptasi jauh lebih cepat, kita bakal ketinggalan. Jadi itulah alasan kenapa kita harus bisa prepare sedari dini. Salah satunya adalah dengan masuk ke jurusan administrasi bisnis. Nah, jadi gimana nih setelah tadi aku coba sharing pengalaman aku, the reason why aku masuk ke jurusan administrasi bisnis? Apakah teman-teman sudah menentukan mau masuk ke jurusan apa, ke kampus mana? Nah, buat teman-teman yang barangkali masih bingung untuk prepare UTBK, aku mau kasih informasi buat teman-teman semua seperti yang tadi aku sampaikan di awal video. Aku mengikuti kegiatan yang menurut aku sangat beneficiary sekali, yaitu kegiatan ini. Di kegiatan ini, teman-teman nanti bakal diajarkan oleh mentor-mentor berpengalaman dan juga tutor-tutor inspiratif, yang mana teman-teman akan merasa jauh lebih prepare, bahkan ngerasa jauh lebih siap untuk menghadapi UTBK. Dari mulai teman-teman diajarkan soal-soal, kemudian pematerian, bahkan teman-teman akan mendapatkan konsultasi jurusan gratis. Jadi buat teman-teman yang masih ngerasa, duh bingung, aku masuk jurusan apa, takut salah jurusan, atau takut ngerasa nggak cocok sama jurusannya, teman-teman harus wajib ikut ini, kegiatan ini. So, tunggu apa lagi? Teman-teman boleh langsung daftar aja ya di link yang sudah tersedia di poster. Nah, itulah teman-teman yang barangkali bisa aku sharing pada hari ini, dan mudah-mudahan nextnya bisa kita berjumpa kembali di video-video yang akan aku buat, dan mohon doanya semoga aku bisa konsisten membuat video.
Oke, buat teman-teman yang masih bingung, coba tulis dong apa sih kebingungan teman-teman semua untuk menentukan jurusan di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share jika menurut kamu video ini sangat bermanfaat. See you teman-teman semua, keep inspiring. Dadah! Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.